Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Cantika Febri. Saya dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 4. Saya di sini akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat dalam mata pelajaran PKN. Disimak videonya. Nah, sekarang bab 1. Bab 1 ini mengenai tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Makna dari hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi selama tergolong warga negara tertentu, kita mempunyai kuasa atas yang ada dalam negara tersebut. Sesuai dari PPT yang sudah saya buat, dalam makna hak dan kewajiban warga negara, contohnya itu ada seorang siswa yang berhak mendapatkan ilmu pengetahuan, berhak mendapatkan teman, berhak mendapatkan perlindungan. Adapun contoh besarnya itu berhak mendapatkan pekerjaan, berhak mendapatkan gaji atau upah yang layak, berhak berkumpul dan mengemukakan pendapat, berhak memperoleh pendidikan yang layak, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, pengertian dari kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, ada yang mengartikan kewajiban warga negara ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Contoh kecilnya saja seperti di jalan raya sedang berkendara itu wajib mematuhi lampu merah. Jika yang bermotor wajib menggunakan helm ketika berpergian, dan yang bermobil pun wajib untuk mengenakan sabuknya. Sesuai dengan PPT yang sudah saya buat, contoh dari kewajiban warga negara itu seperti seorang siswa wajib menghormati guru, wajib menjaga kebersihan sekolah, wajib mentaati peraturan sekolah, dan wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pada tema ini pun masih sama pada PPT yang pertama, yaitu mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Ini mengenai pasal substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, karena ini mengenai tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, Pancasila ini mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung dalamnya, yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, pada tahu belum apa itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis? Nah, di sini saya akan membahas tentang ketiga nilai tersebut. Oke, jadi yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat universal, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun yang mengatakan bahwa nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau bisa disebut dengan tetap. Nilai dasar ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi sudah saya jelaskan atau saya sudah bacakan pada PPT. Nah, yang kemudian ini dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, contohnya dari nilai dasar itu ada pada Pancasila. Yang pertama, ketuhanan, yang kedua, kemanusiaan, yang ketiga, persatuan, yang keempat, kerakyatan, dan yang kelima, keadilan. Dan yang dalam Pancasila ini tidak dapat diubah atau sifatnya ini menetap. Oke, lanjut lagi. Yang kedua ada nilai instrumental. Apa sih nilai instrumental itu? Nah, nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Perpu. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah atau PP. Yang keempat ada Peraturan Presiden atau dikenal dengan istilah Perpres.
Yang kelima ada peraturan daerah atau disebut dengan Perda. Lanjut lagi pada tema ketentuan, hal dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Nah, tahu gak apa itu warga negara? Nah, warga negara pada pasal 26 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pengertian dari warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, hal ini merupakan jaminan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut semena-mena. Nah, bahwasanya ketentuan ini menegaskan bahwa upaya pembelaan negara merupakan kewajiban, hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia. Oke, lanjut lagi. Pada pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI 1945 ada 3 hak warga negara. Yang pertama ada hak kebebasan berserikat, yang kedua hak kebebasan berkumpul, yang ketiga adalah hak kebebasan berpendapat. Nah, jadi dalam melaksanakan hak tersebut, setiap warga negara wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Jadi istilah katanya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan hak yang harusnya kita peroleh, maka kita wajib melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi kita kan mempunyai 3 hak ya dalam warga negara, maka kita wajib untuk melaksanakan kewajiban dari warga negara itu sendiri. Contohnya seperti wajib membayar pajak, maka kita berhak untuk tinggal pada negara itu. Pasal 29 Undang-Undang NRI 1945. Warga negara memiliki kebebasan beragama. Artinya, kebebasan beragama tidak diartikan bebas, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula untuk mencampur adukan ajaran agama. Jadi sesuai dengan Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita hanya boleh memeluk agama satu sesuai keyakinan, tidak untuk mempercampurkan atau memperadukan ajaran agama-agama. Pasal 30 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengenai tentang hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 mengenai tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengenai menegaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayai. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengenai tentang penegasan kewajiban pemerintah dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 mengenai tentang menjamin hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 mengenai tentang mengatur tentang jaminan hak warga negara untuk mengembangkan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengenai tentang ketentuan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengenai tentang ketentuan jaminan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Nah, tadi baru 2 yang dijelaskan. Yang terakhir itu ada nilai praksis. Nilai praksis di dalam pengalaman kehidupan dapat diwujudkan melalui sikap positif serta warga negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, perwujudan hak dan kewajiban negara. Adapun yang mengatakan bahwa nilai praksis adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental. Kan tadi bahwasanya yang pertama ada nilai dasar, yang kedua nilai instrumental. Nah, nilai instrumental tadi itu adalah penjabaran yang lebih dari nilai dasar. Dan yang terakhir sini kan ada nilai praksis. Nilai praksis ini adalah penjabaran yang lebih dari nilai instrumental. Dalam kehidupan yang lebih nyata,
Dengan begitu, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Adapun contoh realitanya dari nilai praksis, sebelumnya kan tadi nilai praksis itu adalah nilai yang diwujudkan secara langsung atau secara realita ya. Kita ambil dari nilai dasar. Nilai dasar itu karena sebelumnya penjawaban yang lebih lanjut dari nilai dasar adalah nilai instrumental, lebih lanjut dari nilai instrumental adalah nilai praksis. Nah, kita ambil dari nilai dasar. Yang dari sila yang pertama itu adalah ketuhanan. Jadi secara nilai praksis ya, itu contohnya ada tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. Jadi bebas memeluk agamanya masing-masing. Dan sesuai pasal yang tadi sudah dibacakan bahwa kita mempunyai undang-undang dasar atau pasal-pasal mengenai tentang memeluk agamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Yang kedua, menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, bekerja sama antar umat beragama agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Kemudian ada sila yang kedua, itu bersikap tegang rasa kepada orang lain. Terus ada juga berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai praksis yang ketiga itu diambil dari sila ketiga juga. Contoh dari nilainya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang bhinneka tunggal ika. 4 diambil dari sila yang keempat, yaitu contoh nilai praksisnya menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, kita ambil dari sila yang kelima, yaitu pertama, nilai praksisnya adalah menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sifat boros dan bergaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.